kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Asik nih kalau ngelihat Bung Rocky di belakangnya pepohonan gitu, suasananya adem. Nah, padahal politik sebenarnya nggak seadem-adem kayak backgroundnya Bung Rocky begitu. Ya tetap isu demi isu tumpuk menumpuk tuh. Isu koalisi, isu kemungkinan Mahkamah Konstitusi masih akan keluarin satu keputusan yang mendebarkan. Tapi yang paling mendebarkan adalah isu Firly akhirnya dinyatakan sebagai tersangka tuh. Dan Hmm. orang mulai bikin hitungan tuh. Kalau Firly ditersangkakan, apakah kasus-kasus yang pernah ditangani atau paling nggak masih disimpan oleh Firly juga mau dibuka apa enggak? Kan itu soalnya tuh. Ya, ya. Tapi ini kita juga bisa memahaminya bahwa tugas Firly dianggap selesai gitu ya dengan dia dijadikan tersangka itu ya, Bung Rocky, karena yang jelas kayak kemarin kasus dia menargetkan Anies jadi tersangka nggak sukses kan Firly dalam hal ini gitu. Kelihatannya ada semacam, ya mungkin Pak Jokowi sebagai presiden menganggap ya udah selesai, kan beberapa hal nggak bisa dia lakukan juga tuh. Dan kan seharusnya diperpanjang Desember kan, jadi Ya, kelihatannya memang difinalkan sebelum surat perpanjangan itu diresmikan untuk ditambahkan pada Firly masa jabatan itu. ya betul. Jadi yang harus dianggap bahwa itu udah selesai, dan Jokowi mungkin akan cari pelaku politik lain di KPK. Pelaku politik artinya seseorang yang dia perlukan sebagai kaki tangan. Ya, 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 ya. Ya, dan berarti ini kan akan ada satu komisioner di sana ya yang kosong gitu. Berarti harus ada pemilihan ulang, dan kalau mengacu pada Pak Yohanis Tanak ternyata bukan mengganti jabatan yang tersisa, tapi ya satu periode begitu. Jadi ini perlu saya kira kalau ada sekarang dilakukan hanya satu orang lewat tim seleksi gitu, ini dia akan jadi jangkar sampai pemilu ini selesai gitu ya, siapapun yang menggantikan Firly gitu. Ya mungkin ad hoc juga akhirnya kan. Jokowi bisa keluarin apa aja tuh, mau perpu kayak apa pun. Yang penting KPK masih bisa dipakai sebagai alat kekuasaan. Kan dari awal itu yang dikritik oleh masyarakat sipil bahwa KPK akhirnya ditundukkan sebagai peralatan eksekutif. Dan Jokowi pasti masih memerlukan KPK, tetapi KPK yang ya di refresh lah. Tapi refresh maksudnya uh, seger kembali, tapi untuk kesegaran politik Jokowi, bukan untuk penegakan hukum. Itu Ya. kira-kira itu hasilnya. Jadi blessing, mungkin Jokowi bilang ya udah blessing in disguise. Firly punya kasus, maka saya punya kesempatan untuk ganti. Dan penggantian itu pasti orang yang lebih taat pada Jokowi. Yes, oke. Jadi ini episode Firly kira-kira tutup buku atau sebenarnya kalau tergantung Firly ya, karena dia sendiri punya banyak buku gitu ya, yang dia mau buka atau tidak bukunya kan gitu. Ya itu istilah bagus tuh, tutup buku tapi Firly masih punya banyak buku, dan buku itu ada di mana-mana tuh, mungkin disimpan di satu lembaga politik karena kasusnya menyangkut partai politik, ada yang disimpan mungkin di seorang ahli ekonomi karena itu menyangkut money laundering tuh. Nanti kita lihat tuh bagaimana filenya Firly ini bersebaran di mana-mana juga, Ya. termasuk seperti barang buktinya bersebaran di mana-mana, maka filenya Firly ada di mana-mana, dan orang tetap menganggap bahwa Firly masih menyimpan banyak kasus yang satu waktu mesti dia ucapkan itu. Kan nggak mungkin Firly diam-diam aja tuh. Kalau begitu mah konyol juga dong si Firly ini. Ya. Jadi tetap kita mau lihat nih, ini bukan soal balas dendam, tetapi momentum untuk saling membersihkan diri itu. Ya. Kalau itu dimungkinkan karena justru ada keadaan yang tidak utuh hari-hari ini kan. Secara politik orang masih menganggap bagaimana kalau Firly buka beberapa kasus kuat yang sebetulnya udah di ujung sprindik dia tuh, atau udah di ujung kalkulasi dia tuh. Kan itu yang menarik tuh. Ya, ada. Dan sebenarnya itu kan sudah disampaikan juga oleh Firly beberapa waktu yang lalu, dia bilang bahwa dia sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Harun Masiku kan. Nah, dan ini kan kita bisa dengan mudah membaca kalau Harun Masiku yang disinggung itu kan itu kita tahu sebenarnya bolanya diarahkan kemana. Ya Harun Masiku itu pintu aja untuk melihat terowongan yang bercabang-cabang di dalamnya tuh. Hmm. Dan dia bisa berputar-putar terowongan itu. Tetapi ini keadaan yang mesti dipastikan, di backup juga oleh masyarakat sipil, di backup juga oleh keterbukaan informasi di kalangan partai politik, terutama di fraksi-fraksi di DPR, supaya momentum ditersangkakannya Firly sekaligus momentum untuk mengembalikan ide pemberantasan korupsi ansih, tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik. Kan itu intinya tuh. Supaya udah Firly mungkin satu kasus yang sekarang
sedang ditangani soal Yassin Limpo, tetapi di belakang kasus ini kan orang masih lihat tukar tamanya apa. Kenapa ditangkap di dalam kasus Yassin Limpo? Apa ada kasus lain yang sebenarnya masih bisa dinegosiasikan tuh? Tapi oke, kita terima dulu ini satu fakta supaya Firly punya kesempatan dan kita mau dorong kesempatan itu, dan dia mesti katakan bahwa PR saya masih banyak loh dan belum bisa saya selesaikan karena ada faktor politik kuat tuh. Itu yang mesti diucapkan. Ya, ya. Jadi apa ya, kalau judul film ini Firly X-File lah, gitu yang harusnya dibongkar semua gitu ya. Betul, dan ini apa namanya, ya ini the truth is out there gitu dalam X-File-nya. Ya. Nah, tetapi sebenarnya di luar itu pentersangkaan Firly ini kita tidak bisa melihatnya semata-mata murni masalah hukum. Yes, ada kasus hukumnya, betul. Jangan, ini kadang-kadang kita susah menjelaskan itu. Tetapi bahwa kemudian sampai Firly dijadikan tersangka itu kan artinya tuh pergulatannya panjang itu, karena banyak, artinya stakeholder yang ada di yang menitipkan kepentingannya di Firly kan banyak, Bung Rocky, bukan hanya Pak Jokowi saya kira. Itu yang masih jadi misteri sekarang tuh, dan sangat mungkin kalau ada satu dua partai politik yang mendorong proses pengungkapan apa yang terjadi di belakang PDIP dengan kasus Harun Masiku misalnya, partai-partai lain juga akan menuntut hal yang sama di kasus-kasus yang lain. Jadi tetap ini peta politik ada di belakang pemecatan Firly atau pentersangkakan Firly itu. Dan tidak mungkin ini sekedar kasus untuk dihentikan hanya karena Firly memeras Yassin Limpo misalnya kan. Kan di belakang Yassin Limpo juga banyak yang nitip kasus di situ kan. Jadi kita tahu ini kemelut dari kasus Firly ini bagus betul. Jadi ditersangkakan, maka dibukalah proses pemeriksaan itu secara lebih utuh, dan semua hal yang masih diduga disimpan oleh Firly mestinya diucapkan. Ya mungkin di dalam persidangan nanti. Tapi jangan sampai persidangan itu sudah diputuskan nggak boleh ada negosiasi, itu sialnya tuh. Tapi kita tahu bahwa ini soal politik di belakang kasus Firly ini kuat sekali tuh. Dan persaingan di antara institusi, bahkan di antara para bintang-bintang yang bertebaran di pundak kepolisian itu juga tetap harus dijadikan latar belakang persoalan pentersangkakan Firly ini. Ya, kenapa kita bisa bicara soal kepentingan politik itu? Kita mesti flashback ya, saya kira Bung Rocky. Kan Firly pada waktu itu kan sebenarnya dia ditarik dari KPK, dari Deputi Penindakan. Pada waktu dia tahun 2018 sampai 2019 jadi Deputi Penindakan, itu kan dia melakukan pelanggaran kode etik berat pada waktu itu. Tapi sebelum dijatuhkan hukuman, dia ditarik oleh Mabes Polri dan kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan, dan kemudian ikut serta dalam seleksi pemilihan pimpinan KPK. Dan saya ingat betul itu bahwa 56 anggota Komisi 3 itu semua memilih Firly. Artinya kan sebenarnya itu ada kesepakatan rame-rame untuk memilih Firly gitu. Iya, dari segi asal usul Firly terpilih itu legitimasinya kuat banget. Ya. Karena seluruh komisi ya, legitimasi ya politik ya. Ya, legitimasi politiknya kuat sekali kan. Mana mungkin itu satu blok itu akhirnya setuju pada Firly. Artinya ada semacam tacit agreement, kesepakatan diam-diam di situ tuh. Jadi tetap terpilihnya Firly sebagai ketua KPK itu hasil negosiasi politik panjang dan bahkan bulat itu. Nah ini yang kita mesti lihat, latar belakangnya panjang bahwa Firly ada di situ, artinya banyak titipan politik pada Firly yang kemudian diabsolutkan secara aklamasi sebetulnya untuk jadi ketua KPK. Ya, waktu itu media menyebutnya ada operasi senyap. Nah, kalau operasi senyap itu biasanya berdasarkan transaksi, tapi transaksi yang lebih lebih bersifat bisa dikalkulasi lah gitu. Tapi saya kira tidak hanya semata-mata itu ya. Kita tahu semua proses politik yang terjadi di DPR itu ada kepentingan-kepentingan politik, ada titipan di situ. Sama dengan terjadi pada BPK sekarang begitu ya. Karena banyak sekali kemudian politisi yang masuk di BPK dan BPK-nya juga jadi berantakan seperti sekarang ini. Ya, itu kita mesti ingatkan pada publik bahwa ada soal KPK, ada soal BPK, siapa kemarin tuh yang aktif itu yang Aksanul Kossasi, dan kemudian yang sekarang yang kita tunggu adalah Pius Lustri Lanang. Ini kalau Aksanul politisi Demokrat, Pius Lustri Lanang ini adalah politisi Gerindra, tapi kasusnya belum jadi tersangka dia, cuma di polis lain lah gitu ruang kerjanya. Ya, tetapi di belakang itu orang mulai berhitung tuh untuk jadi ketua KPK berapa modal diperlukan ya. Untuk jadi anggota BPK berapa modal diperlukan.
Jadi kelihatannya ini di belakang itu ada uang yang bekerja untuk memperoleh jabatan-jabatan itu. Entah sponsor individual, entah Hmm. sponsor oligarki, entah sponsor partai politik. Kan Hmm. itu intinya kan. Jadi Ya. semua badan yang seharusnya independen itu nggak lagi bisa kita percaya. Mau KPK, mau BPK, mau apa namanya nih, yang mantau PPATK, apa aja tuh, apa namanya, lembaga penjamin segala macam lah itu. Dan akhirnya orang mesti buka ini di dalam satu analisis political ekonomi. Kepentingan siapa yang ada di balik penempatan orang-orang yang seharusnya berintegritas tapi kemudian patah, yang seharusnya independen tapi kemudian memihak. Jadi lembaga-lembaga utama kita, terutama yang mengawasi wilayah keuangan dan potensi korupsi, itu tidak dihuni oleh mereka yang betul-betul dipilih untuk menegakkan hukum, dipilih untuk membuktikan bahwa nilai-nilai etik itu harusnya udah final tuh, nggak boleh lagi ada transaksi atas kepentingan individual sekedar untuk nyari untung dari jabatan. Kan itu yang nggak boleh terjadi, entah di BPK, entah di KPK, entah di BPPK, entah di MK, entah di mana-mana, apalagi di Abdesi. Ya, berarti lagi. Oke, tetapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi pada Firly sekarang itu kan semakin melengkapi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Ada di apa pimpinan-pimpinan di penegak hukum dan dunia yudikatif kita betul-betul busuk semua. Adik iparnya Pak Jokowi yang di Mahkamah Konstitusi dipecat dan sekarang dia sedang mengajukan apa semacam apa ya disebutnya mosi tidak percaya begitu ya terhadap Soehartoyo yang dipilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian Wakil Menteri Hukum dan HAM yang sudah jadi tersangka dan masih mundar-mandir ke sana sini termasuk sidak hadir di pengukuhan profesor di UGM, sidak ke lembaga pemasyarakatan, hadir dalam rapat dengan Komisi 3 dan cepat mau diusir oleh Beni Harman dari Demokrat gitu. Nah, sekarang ditambah dengan Pak Firly yang ini ironisnya adalah lembaga anti rasuah tapi dia justru melakukan pemerasan. Jadi udah berkali-kali nih di era Pak Jokowi, yang kata Pak Jokowi kami akan memimpin pembersihan birokrasi, kami akan memimpin pemberantasan korupsi. Tapi yang terjadi adalah hal yang betul-betul bertolak belakang. Jadi dari awal selama 9 tahun ini bangsa ini dituntun untuk mengalami pembusukan institusi itu. Dan ketika pembusukan terjadi, semua orang merasa bahwa ya udah biasa aja lah. Karena itu seorang wakil Menhukam yang juga profesor itu melenggang aja masuk ke wilayah yang sebetulnya dia mestinya udah malu dari awal itu kan. Nggak perlu ditegur-tegur. Karena orang yang terlihat cacat secara moral nggak boleh masuk lagi di ruang yang justru dimaksudkan untuk melihat moral, yaitu pertemuan para profesor, guru besar. Kecuali forum profesor itu juga sebagian besar ada sama moralnya. Kan kita juga bisa pantau itu tuh. Demikian juga Pak Ketua MK tuh seolah-olah masih ada jalan untuk mempersoalkan. Tapi kalau dia legowo mengatakan konflik of interest karena saya iparnya Jokowi, kan semua hal ini kan masuk di akal sehat kita dari awal tuh. Ini yang dijanjikan oleh Hatta, dijanjikan oleh bahkan Bung Karno, menyebutkan soal integritas, Sultan Syahrir, Ali Sastro Amijoyo, Natsir segala macam. Jadi semua ide bangsa ini untuk menghasilkan kembali kemerdekaan yang basisnya adalah etika politik ini gagal hari ini, dan kita mesti tagih itu pada Presiden Jokowi kan Jokowi yang memerintah selama 9 tahun dan di ujungnya dia justru memanfaatkan kegagalan ini untuk seolah-olah mengatakan karena itu kasih saya kesempatan untuk 3 periode, karena itu pilih saya 3 kali, karena itu perpanjang masa jabatan saya, dan nggak bisa tuh, karena itu biarkan anak saya yang akan menyelesaikan masalah ini. Kan ini pewarisan kerusakan sebetulnya tuh. Jadi kita mau tuntut, kita mau aktifkan kembali sel-sel masyarakat sipil, sel-sel mahasiswa untuk mulai membongkar secara lengkap, secara paripurna lembaga-lembaga yang dibuat kusut oleh kepemimpinan Pak Jokowi itu. Ini nggak mungkin kita bilang kok Jokowi lagi memang Jokowi selama 9 tahun. Dan itu intinya kan. Jadi bagian-bagian moral ini akan kita asuransikan pada gerakan moral mahasiswa. Ya, dan saya kira kalau kita berharap pada Pak Anwar Usman, terus berharap pada Wamenkumham yang Profesor Edi Hiaric itu, dan sekarang itu juga kepada Pak Firly yang sekarang juga dituntut mundur, banyak orang karena sudah jadi tersangka, rasanya kita terlalu sulit untuk berharap mereka mau melakukan dengan logowo gitu ya, karena memang buat mereka itu nilai mereka itu sudah berbeda dengan nilai-nilai yang sebetulnya lazim dan berkembang dalam masyarakat kita. Itu yang kita maksud dengan perubahan harus mulai dari sekarang. Karena kami muak itu. Jadi sebetulnya ada poin.
bahwa masyarakat disadarkan, kendati lembaga survei masih menganggap yang ada soal Gibran dicalonkan, toh itu hak individu, iya, tetapi proses pencalonan itu yang dipersoalkan. Jadi bagaimana misalnya kita andalkan lagi supaya lembaga-lembaga survei ini balik pada moralitas etika publik kan. Mereka mensurvei publik tetapi dengan doktrin atau didoktrin supaya menerima pesanan politik dari pemesan survei ini pada lembaga survei kan. Jadi intinya adalah bahkan lembaga survei yang isinya akademisian, yang isinya adalah metodologi, akhirnya dimanipulasi untuk kepentingan ideologi, dimanipulasi untuk kepentingan amplop. Jadi rusak memang semua bangsa ini. Tetapi dulu kan kita bikin semacam tesis, semakin rusak semakin bagus, supaya ada tunas baru muncul kan. Pembusukan itu diperlukan supaya ada vegetasi baru. Ya itu intinya. Nah vegetasi ini yang saya kira lagi diam-diam gerakan mahasiswa masih akan tumbuh, gerakan buruh juga begitu, dan kita akan melihat bahwa Indonesia memang bisa ditemukan kembali di dalam cara-cara yang lebih beradab. Saya aminkan tadi itu, karena itu saya anggap itu doa Anda untuk bangsa ini. Oke, Bung Rocky. Terima kasih. Ya, dan kita berdoa dari awal nih 0%. Betul, yes.